Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Jelani. Langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu materi pertemuan 6 yang berjudul Hizbus Syaiton dan mengenal partai syaiton dan strategi menghadapinya. Slide pertama adalah makhluk manusia. Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama manusia, jin, dan juga malaikat. Nah, yang pertama manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia sendiri itu diciptakan dari segumpalan darah, kecuali manusia pertama, yaitu diciptakan dari tanah liat, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan diperintah beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Yang beriman disebut mukmin, yang tidak disebut kafir. Dan selanjutnya jin. Jin sendiri jadi diciptakan dari api, diperintah beribadah kepada Allah. Golongan jin terbagi menjadi 2, ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Dan malaikat sendiri diciptakan dari cahaya, selalu taat atas semua perintah Allah. Sifat khususnya yaitu hanya beribadah kepada Allah, tidak seperti makhluk lainnya. Nah, selanjutnya Syaiton versus iblis. Syaiton sendiri menurut ajaran Islam, syaiton pada dasarnya merupakan kata sifat yang digunakan kepada makhluk golongan jin dan manusia. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekannya. Karakternya pada mukmin ada yang kafir. Karakternya ada yang mukmin, ada yang kafir. Dunia kita, dunia mereka. Dan iblis adalah makhluk Allah yang pertama kali membangkang terhadap perintah Allah dan merupakan pimpinan syaitan. Iblis telah mengumumkan perang terhadap manusia sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 16-17, sehingga kita harus selalu waspada seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatih ayat 6 yang berbunyi inna asyaitona lakum aduun, yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Quran surat Al-Fatih ayat 6. Ciri-ciri partai syaitan. Yang pertama ada istahwaza alaihimus syaiton. Mereka dikuasai dan dirasuki oleh syaitan. Mereka merasa asik dan rela tunduk terpedaya kepada syaitan secara pemikiran, mental, teori, aktivitas, dan pedoman hidup. Dan yang kedua ada ansahum zikrullah, membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami kemuliaan dan kedudukannya yang agung, tidak mau tahu serta melupakan sifat Allah. Quran surat Al-Mu'adzadilah ayat 19. Selanjutnya strategi partai syaitan. Strategi sendiri ada 3 slide. Yang pertama itu ada waswasah, bisikan. Syaitan menyelinap lalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia secara samar dan rahasia. Setan bagaikan virus dalam hati anak Nabi Adam. Jika berzikir kepada Allah, menyapa virus itu, dan jika lupa kepada Allah, virus itu menyelinap ke dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua ada insaun, membuat tupak. Syaitan berupaya menguasai manusia dengan cara memalingkannya dari akhirat, melupakan peringatan serta ancaman yang datang kepada mereka. Contohnya seperti Nabi Yusuf dititip pesan kepada teman tahanannya, namun tetapi setan membuatnya lupa. Quran surat 12 dan 14. Dan yang ketiga ada tamiyun aman kosong,
Syaiton bersumpah untuk memperdaya pikiran manusia dengan mukhayalan dan angan-angan kosong. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dan janganlah seperti ahlul kitab yang panjang angan-angan hingga rusak hati mereka. Dan yang keempat ada tajyin, membuat indah, menghias, memperindah, dan menampilkan kemaksiatan, kebatilan, dosa sebagai perkara lumrah. Dosa ditampilkan seolah berbudaya, maju dan modern. Tahapan dosa pertama menyesal, lalu terbiasa, akhirnya dinikmati dan dianggap indah. Dan ada juga yang kelima ada wa'dun. Iblis dan syaitan berkampanye dengan janji-janji indah tapi palsu kepada manusia. Di akhirat, pengikut syaitan menagih janji dan syaitan memungkirinya. Quran Surat 14 sampai 22. Dan syaitan berlepas dari diri dari perbuatan manusia, menyekutukannya dengan Allah. Dan yang terakhir ada kaidun dan sadun, tipu daya dan menghalangi. Tipu daya syaitan tidak akan pernah bisa mengatasi tipu daya Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, termasuk acara hura-hara. Quran Surat 26 menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ada watun, persatuan adalah musuh syaitan. Dan di sini akibat mengikuti langkah syaitan ada 3. Yang pertama penyesalan, penakutan, pribadi yang buruk. Yang pertama penyesalan. Syaitan menyamarkan kebenaran dan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Beriman sebagian, kafir sebagian. Tujuannya agar manusia berpaling dari perintah Allah. Tujuannya agar manusia berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah penakutan. Syaitan tidak pernah lelah menggoda manusia agar takut selain kepada Allah. Akibatnya hilang keberanian dan cenderung menyembunyikan kebenaran. Dan yang ketiga ada pribadi yang buruk. Ketika manusia jauh dari Allah dan terjerumus dalam langkah syaitan, muncul karakter buruk, tidak bertanggung jawab, tidak dinamis dalam hidup, tidak punya keberanian. Jadi kesimpulannya, materi yang dibahas dari pertemuan 6 ini yang saya ambil, syaitan adalah musuh nyata manusia yang harus diwaspadai setiap saat. Strategi syaitan: bisikan, melupakan, angan-angan, memperindah dosa, dan janji palsu, tipu daya, menghalangi kebaikan. Itu strategi syaitan. Dan perlindungan terbaik selalu berzikir kepada Allah dan menjauhi langkah-langkah syaitan dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah difirmankan. Mungkin cukup sekian materi yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.